Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alia Nazwa Abrani dari Prodi Akuntansi semester 1 dengan NPM 1251016. Di sini saya akan menjelaskan seluruh fitur yang ada di dalam sistem akuntansi pada perusahaan percobaan latihan. Di sini terdapat summary. Ini mencakup detail tentang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pengeluaran. Semua diatur ke dalam akun atau kategori berbeda untuk navigasi langsung. Ini berfungsi sebagai dashboard, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat memeriksa kondisi keuangan bisnis mereka saat ini. Selanjutnya terdapat bank dan cash account. Ini adalah pusat untuk mengelola semua rekening bank, rekening tunai, kartu kredit, dan rekening keuangan lainnya. Dari sini dapat memantau saldo, mengimpor transaksi, dan melacak semua uang yang masuk dan keluar dari bisnis. Selanjutnya, Recapitch, tempat di mana mencatat semua uang yang diterima oleh bisnis. Ini termasuk pembayaran pelanggan, pengembalian dana dari pemasok, bunga yang diperoleh, dan dana masuk lainnya. Selanjutnya terdapat payment, yang dimana tempat mencatat semua uang yang dibayarkan oleh bisnis. Ini termasuk pembayaran kepada pemasok, pengembalian dana kepada pelanggan, pengeluaran, dan dana keluar lainnya. Setiap pembayaran mengurangi saldo di rekening bank atau rekening kas Anda. Selanjutnya terdapat inter-account transfer, yang dimana untuk mencatat pergerakan uang antara bank dan rekening kas dalam bisnis yang sama. Menggunakan fitur ini, setiap kali Anda perlu memindahkan dana dari satu akun ke akun lainnya, seperti menyetor uang tunai ke rekening bank, menarik uang tunai dari bank, atau mentransfer uang antar rekening bank yang berbeda. Selanjutnya terdapat bank reconciliation. Ini membantu Anda memverifikasi bahwa catatan rekening bank Anda di manajer cocok dengan laporan bank Anda yang sebenarnya. Rekonsiliasi rutin memastikan akurasi dan membantu mengidentifikasi transaksi yang hilang, kesalahan, atau aktivitas penipuan. Selanjutnya terdapat customer. Ini untuk melacak informasi pelanggan penting termasuk detail kontak, alamat, saldo keuangan, dan riwayat transaksi. Dari sini dapat memantau faktur yang belum dibayar, melihat status pembayaran, melacak pengiriman, dan mengelola batas kredit untuk setiap pelanggan. Selanjutnya terdapat sales quotes, yang dimana sebagai area pusat untuk membuat, mengedit, dan memantau penawaran penjualan yang diberikan kepada pelanggan atau calon pelanggan. Fitur ini membuat bisnis menghasilkan penawaran yang terlihat profesional secara efisien, merinci harga produk atau layanan sebelum menyelesaikan penjualan. Dengan alat ini, pengguna dapat mengelola tindak lanjut penawaran dan mengubahnya menjadi pesanan penjualan untuk faktur penjualan bila diperlukan. Selanjutnya, sales order. Ini membantu untuk mencatat atau memantau pesanan yang diterima dari pelanggan. Selanjutnya, sales invoices. Ini untuk membuat atau mengelola faktur untuk menagih pelanggan atas barang yang dijual atau layanan yang diberikan. Dan juga dapat melacak status pembayaran pengiriman faktur ke pelanggan dan memantau akun yang jatuh tempo. Selanjutnya, credit notes. Ini untuk mengelola nota kredit yang diterbitkan kepada pelanggan untuk pengembalian uang atau koreksi faktur. Nota kredit pada dasarnya adalah faktur negatif yang mengurangi jumlah utang pelanggan kepada Anda. Selanjutnya adalah payment phase. Ini membantu untuk melacak dan mengelola biaya denda yang dikenakan kepada pelanggan yang membayar faktur setelah jatuh tempo. Biaya keterlambatan pembayaran memiliki dua tujuan penting: mendorong pelanggan untuk membayar tepat waktu dan memberi kompensasi kepada bisnis atas biaya keterlambatan penagihan. Selanjutnya terdapat suppliers. Di sini untuk mengelola semua vendor dan pemasok yang menyediakan barang atau layanan untuk bisnis. Di sini dapat melacak informasi pemasok, memantau apa yang Anda berutang kepada mereka, dan memelihara riwayat lengkap pembelian Anda. Selanjutnya terdapat purchase quotes. Ini untuk melacak penawaran dari berbagai pemasok sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Selanjutnya purchase order. Ini untuk memantau pesanan kepada pemasok. Selanjutnya purchase invoices. Ini adalah tempat
mencatat faktur yang diterima dari pemasok untuk barang atau layanan yang dibeli. Setiap faktur yang Anda masuk akan menambah saldo hutang usaha pemasok yang memiliki uang yang Anda berutang kepada mereka. Selanjutnya, debit notes. Ini dirancang untuk membuat dan mengelola nota debit. Dokumen ini diterbitkan oleh pembeli kepada penjual untuk menunjukkan bahwa sejumlah uang tertentu telah dipotong dari rekening penjual. Dokumen ini sering digunakan dalam transaksi yang melibatkan pengembalian barang. Selanjutnya ada inventory items. Ini sebagai modul untuk membuat, memantau, dan mengelola daftar inventaris. Selanjutnya ada employees. Ini membantu mengelola informasi untuk semua karyawan dalam bisnis. Selanjutnya terdapat pay slips. Ini membantu untuk mengelola penggajian karyawan dan menghasilkan catatan pembayaran yang terperinci. Selanjutnya ada fixed asset. Ini membantu untuk melacak dan mengelola aset fisik jangka panjang yang dimiliki dan digunakan bisnis dalam operasi. Aset tetap adalah barang berharga yang bertetap lebih dari 1 tahun seperti bangunan, kendaraan, peralatan mesin, dan perabotan dan komputer. Selanjutnya, depreciation and interest. Ini untuk memantau penurunan nilai aset tetap perusahaan sepanjang perkiraan umur aset tersebut. Selanjutnya ada intangible asset. Ini membantu mengelola dan melacak aset non-fisik bisnis seperti hak kekayaan intelektual, paten, lisensi, atau niat baik. Selanjutnya terdapat amortization interest. Ini untuk mendokumentasikan pengurangan terhadap nilai aset tidak terwujud, suatu proses yang dikenal sebagai amortisasi. Selanjutnya terdapat capital accounts. Ini melacak dana yang disumbangkan oleh dan didistribusikan kepada pemilik bisnis atau mitra. Selanjutnya journal interest. Ini dirancang mencatat semua penyesuaian akuntansi yang tidak muat di tab lain. Selanjutnya terdapat folders. Ini membantu mengkelompokkan dokumen bisnis ke dalam kelompok-kelompok yang logis. Selanjutnya terdapat reports. Ini beragam laporan standar termasuk laporan keuangan, laporan pajak, ringkasan pelanggan, dan pemasok, analisis inventaris, dan banyak lagi. Yang terakhir terdapat setting. Di sini adalah tempat kendali untuk mengonfigurasi manajer agar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.